Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips atur uang yang sedikit agar bisa nabung. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai, dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Baik, langsung aja yang pertama, tips atur uang yang sedikit agar bisa nabung yaitu dahulukan kebutuhan dan menabung. Nah, kalau pengen bisa nabung, ya jadikan nabung sebagai prioritas ya. Harus kita dahulukan, sama kayak kita mendahulukan kebutuhan. Jadi urutannya kayak gini ya, tiap teman-teman gajian atau dapat uang, yang pertama penuhi kebutuhan dengan layak sebagaimana mestinya. Karena kebutuhan itu apabila tidak dipenuhi dengan layak akan berdampak buruk untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, udah kayak gitu menabung ya. Jadi urutannya kebutuhan, kemudian menabung. Kalau udah nabung, ada uang sisa, silahkan penuhi keinginan atau hiburan. Jadi kayak gitu urutannya. Kalau misalkan gak ada uangnya, karena penghasilan gak seberapa, penghasilan sedikit, kita harus memilih antara menabung atau keinginan. Ya, kalau pengen bisa nabung karena penghasilannya gak seberapa, ya jangan punya keinginan dulu, atau mungkin dibatasi keinginannya. Kalau teman-teman masih banyak keinginan, masih pengen hiburan, penghasilan gak seberapa, ya pasti bakalan susah menyisihkan untuk menabung. Jadi ayo mulai dari sekarang, kalau ngerasa penghasilan gak seberapa tapi pengen bisa nabung, dahulukan kebutuhan kemudian menabung. Kalau ada sisanya silahkan penuhi keinginan, kalau gak ada gak apa-apa. Yang penting dua utama ini sudah terpenuhi, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tips atur uang yang sedikit agar bisa nabung yaitu minimalisir pengeluaran. Kalau penghasilan gak seberapa, pengen bisa nabung, ya usahakan pengeluaran jauh lebih sedikit daripada penghasilan. Gimana caranya? Ya kita harus mau meminimalisir pengeluaran. Pengen banget nih bisa nabung, gimana ya caranya? Nah, kalau selama ini teman-teman masih jajan di luar, ada anggaran untuk jajan, stop aja dulu jajannya ya, atau mungkin dikurangi setengahnya. Yang penting itu makan teratur di rumah, makan makanan yang sehat dan bergizi. Gak jajan mah gak apa-apa kali ya, kalau emang teman-teman pengen bisa menyisihkan untuk menabung. Nah, selain itu juga biasakan untuk memasak di rumah, apalagi bunda nih yang anggota keluarganya cukup banyak, lumayan kalau beli makan di luar. Mendingan masak makanan yang sehat di rumah, pasti pengeluarannya jauh lebih hemat ketimbang beli makanan di luar. Nah, jadi ayo mulai dari sekarang minimalisir pengeluaran. Yang tadinya ada anggaran untuk jajan dipindahkan jadi anggaran untuk nabung, gak apa-apa ya. Yang biasanya beli makan di luar, sekarang masak aja. Terlebih untuk yang anggota keluarganya cukup banyak, insya Allah akan lebih hemat dan bisa mengurangi pengeluaran sehingga bisa menabung ya. Kemudian yang ketiga, tips atur uang yang sedikit agar bisa nabung yaitu jangan menyepelekan menabung receh. Ah, nanggung nabung sehari cuma 2.000, sehari cuma 5.000, sehari cuma 10.000. Nanti ajalah kalau dapat uang banyak biar nabungnya bisa agak banyak. Nah, jangan seperti itu ya. Karena apa? Kalau punya pikiran seperti itu, gak bakalan dimulai-mulai nabungnya. Pengen nabung besar gak ada, nabung sedikit gak mau, ya gak bakalan dimulai-mulai. Jadi gimana dong? Ya teman-teman nabung semampunya aja, jangan disepelein. Meskipun sehari cuma 1.000, jangan disepelein, gak apa-apa. Mampunya 1.000 ya nabung 1.000, mampunya 2.000 2.000, mampunya 5.000 5.000, mampunya 10.000 10.000. Nanti misal kalau penghasilannya besar, meningkat, dapat uang bonusan, dapat uang lemburan, gak apa-apa. Nabung tingkatin lagi, nominalnya besar lagi, gak jadi masalah. Jadi nabung recehan iya, nabung lembaran iya, nabung gepokan iya ya. Insya Allah dengan seperti itu teman-teman jadi bisa maksimal nabungnya justru. Makanya jangan nunggu penghasilan besar dulu, jangan muluk-muluk pengen nabung besar tapi enggak dimulai-mulai. Mulai nabung dari sekarang, berapapun nominalnya enggak apa-apa. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ayo sekarang cari media yang ada di rumah. Mau itu kerese, kata aku juga, aku sering banget bilang apabila kita tidak bisa memulai hari ini, belum tentu kita bisa memulai hari esok. Ditunda lagi. Orang lain udah ngebongkar celengan, kita masih mikir ya, masih belum juga memulai. Jangan seperti itu. Kemudian yang keempat, tips atur uang yang sedikit agar bisa nabung yaitu cari alternatif lebih murah. Misalkan kayak gini ya, penghasilan teman-teman itu benar-benar sedikit banget.
Gak punya keinginan, udah gak pernah hiburan, cuma memenuhi kebutuhan aja tapi tetap nggak bisa nabung. Nah, kalau seperti itu coba cari alternatif yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan nih biasa belanja bulanan dengan merek A. Kalau merek A dirasa terlalu mahal dan bisa ganti ke merek B, pindah aja atau ganti ke merek B yang lebih murah ya. Tapi usahakan kalau teman-teman beralih ke produk pengganti yang lebih murah, itu tidak akan berdampak buruk buat teman-teman. Contoh sabun. Kalau pindah dari produk A ke produk B tidak berpengaruh ya, tidak berdampak buruk, nggak bikin gatal-gatal, nggak bikin alergi, pindah aja, nggak apa-apa yang lebih murah ya. Tapi kalau misalkan aku mah nggak cocok, berdampak buruk, nggak usah. Jadi dipilih-pilih lagi produk mana yang sekiranya apabila diganti ke yang lebih murah tapi tidak berdampak buruk. Nah, lumayan itu selisihnya bisa untuk menabung. Misal belanja bulanan biasanya habis 700.000, sekarang karena mau berpindah ke produk yang lebih murah atau mungkin nyari produk yang promo, pengeluaran untuk belanja bulanan jadi 500.000, kan lumayan. Yang 200.000 itu bisa untuk menabung kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, tips atur uang yang sedikit agar bisa nabung yaitu disiplin dan sabar. Nah, harus mau disiplin ya, harus mau sabar juga. Karena apa? Tidak ada yang instan. Misalkan nih, aku mah capek Ria, nabung sedikit, giliran udah terkumpul, ada aja pengeluaran dadakan, habis lagi uang tabungannya. Jadi malas nabungnya. Nah, jangan seperti itu ya. Wajar banget kita hidup pasti bakalan ada pengeluaran dadakan teman-teman. Kalau uang tabungan kepake untuk yang memang menjadi kebutuhan, pengeluaran dadakan yang penting, yang mendesak nggak apa-apa. Asal usahakan tabungan jangan kepake untuk yang kurang penting, untuk shopping, untuk belanja, memenuhi keinginan, hiburan, jangan ya. Coba bayangin kalau teman-teman nggak punya tabungan sama sekali, sekalinya ada pengeluaran dadakan yang mendesak mau kayak gimana? Makanya mending kan punya tabungan habis keambil daripada gak punya tabungan sama sekali, kita malah nyari pinjaman sana sini. Ya, teman-teman harus disiplin, sabar, bersyukur dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Selagi kita udah berusaha, udah melakukan yang terbaik, yang terjadi pada diri kita itu sudah pasti yang terbaik. Beneran ya. Jangan punya pikiran, gak usah nabung. Udah sama aja nabung gak nabung juga uang habis, enggak. Beneran enggak kayak gitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Ibaratkan kita mau ke suatu tempat, kita nggak bisa lari ya, nggak bisa lari dengan maksimal, tapi kita jalan kaki. Seenggaknya kita akan menempuh jarak ya, meskipun cuma setengahnya, meskipun cuma beberapa kilometer. Beda halnya kalau kita cuma diam. Kita tidak akan menempuh jarak 1 meter pun kalau kitanya diam ya. Jadi beda kan antara yang bergerak, antara yang berusaha dengan yang diam. Nah, makanya jangan pernah punya pikiran, gak usah nabung, sama aja nabung juga nanti habis, jangan seperti itu. Kata aku, kita nabung aja kadang masih kurang, apalagi kalau kita nggak nabung sama sekali ya, pasti kita akan lebih kerepotan, keuangan pasti akan jauh lebih berantakan. Nah, baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips atur uang yang sedikit agar bisa nabung. Yang pertama, dahulukan kebutuhan dan menabung. Yang kedua, minimalisir pengeluaran. Yang ketiga, jangan menyepelekan menabung recehan. Yang keempat, cari alternatif yang lebih murah. Dan yang kelima, disiplin dan sabar. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.